Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mugniji, dan kali ini gua masih akan bahas soal kebijakan-kebijakan terbaru dari Lazada, yang dimana kebijakan ini bisa dibilang sangat memberatkan buat seller. Mungkin ada yang kaget juga dengan kebijakan ini, terutama mungkin teman-teman yang udah ada produk yang dibatasi ataupun udah ada yang di banned akunnya atau dinonaktifkan. Lalu apa sih penyebabnya hal ini bisa terjadi buat teman-teman? Mulai dari pembatasan produk, cuma ada 10 produk yang aktif, sampai akun di banned. Simak video ini sampai selesai agar tahu penyebabnya itu apa sih gitu lah. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, pertanggal 1 Desember itu diluncurkan atau resmi diluncurkan kebijakan-kebijakan terbaru dari si Lazada, dan notif ini sudah diberitahukan ke semua seller sejak tanggal, kalau nggak salah, 2 minggu sebelum kebijakan ini ditetapkan oleh si Lazada ya. Jadi salah satunya kebijakan yang sangat meresahkan atau sangat merugikan buat kita sebagai seller, yaitu soal duplikat produk dan duplikat toko, yang dimana mungkin teman-teman di sini sudah melakukan hal demikian, yaitu dengan menduplikat produk dan menduplikat toko. Nah, di sini gua akan jelasin apa sih yang termasuk duplikat produk itu. Ya mungkin sebelumnya gua udah kasih rinciannya di video yang lalu ya. Dan di sini gua akan langsung coba jelaskan lebih detail lagi. Oke. Mengenai kebijakan duplikat produk ini, mungkin teman-teman ada yang pernah menduplikat produk ya. Karena setahu saya juga ini salah si Lazada juga ya. Kenapa dulu ada fitur duplikat, kalau akhirnya duplikat ini bisa menjadi pelanggaran atau berdampak buruk. Oke lah, kita tidak bisa menyalahkan peraturan Lazada ya, karena kan mereka yang buat, itu terserah mereka lah. Kita kan cuma seller yang numpang jualan di marketplace-nya gitu ya. Oke teman-teman, untuk duplikat produk itu yaitu teman-teman mengupload produk atau lebih dari satu produk dengan menggunakan gambar yang sama ya, itu bisa termasuk dengan duplikat produk ya. Yang kedua, teman-teman membuat judul produk dengan hanya membedakan warna. Misalkan contoh, teman-teman upload produk A itu dengan baju pria tangan panjang warna hitam, dan produk B adalah baju pria tangan panjang warna merah, dan ini juga bisa termasuk duplikat produk. Ini yang membedakan cuma hanya warna saja ya. Oke. Selanjutnya itu ada di menggunakan spek atau cuma hanya membedakan speknya. Misalkan teman-teman ini mengupload iPhone atau dari barang elektronik ya, itu kan jelas ya, mungkin ada perbedaan. Kalau handphone ada spek, misalkan tipenya, kalau HP kayak Redmi C10 ataupun ada Redmi berapa gitu, itu teman-teman membedakan hanya di speknya aja, itu juga bisa termasuk duplikat produk. Jadi teman-teman coba hindari hal-hal seperti ini. Dan kalau teman-teman udah terlanjur ngupload beberapa produk dengan melakukan hal demikian, saran saya itu dihapus saja. Lalu solusinya apa? Nah, di sini si Lazada sudah memberikan solusi untuk teman-temannya, itu dengan menghapus produk yang duplikatnya tadi, menjadikan variasi di produk utama. Jadi misalkan produk utamanya itu ada warna, ada speknya, itu kan bisa dibuat variasi. Tujuannya apa? Tujuannya gini ya. Jadi secara logika Lazada ini menyimpulkan, percuma loh teman-teman ini membuat banyak produk yang hanya membedakan dari spek ataupun warna, karena secara tidak langsung si Lazada pun akan membagi trafficnya. Jadi unsurnya ke situ ya. Dan yang kedua, ketika teman-teman memperbanyak produk dengan gambar yang sama dan hanya membedakan di bagian judul cuma warna atau spek, itu juga bisa membingungkan calon customer. Jadi si customer berpikir ini gambarnya sama, judulnya juga sama, yang membedakan juga cuma warna sama speknya.
dan itu juga akan membuat bingung si calon customer ketika mau beli, dan akhirnya mereka cuma lihat-lihat scroll ke bawah dan menemukan mungkin produk lain dari toko kompetitor, dan akhirnya juga tidak akan membeli produk kita. Jadi itu alasan dan tujuan utama daripada kebijakan duplikat produk ini, untuk menghindari bingungnya si customer gitu kan. Karena kebanyakan produk dengan gambar yang sama tapi harga yang beda itu kan membuat si customer mungkin ya ilfil juga ya. Jadi hindari hal seperti itu ya. Dan solusinya yang tadi gua bilang, yaitu teman-teman cukup buatkan di variasi aja. Dan yang sudah terlanjur membuat duplikat produk yang seperti tadi, saran sih cepet-cepet aja dihapus sebelum teman-teman ini mendapatkan poin pelanggaran dengan pembatasan produk. Jadi teman-teman bisa dibatasi sampai 10 produk, dan kalau teman-teman tidak perbaiki ini, ujung-ujungnya teman-teman juga bisa di-banned akunnya. Oke. Selanjutnya ada kebijakan duplikat, yaitu mengenai duplikat toko. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah melanggar kebijakan duplikat toko, yaitu dengan membuat banyak toko dengan dokumen yang sama dan kategori yang sama. Dalam artian semuanya ini udah jelas akan kena teguran dari si Lazada, itu mulai dari pembatas produk, mulai dari 10 produk, dan berikutnya kalau teman-teman tidak perbaiki ini juga akan berujung ke penghapusan toko itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya si Lazada ini tidak melarang ya teman-teman ini mempunyai lebih dari satu akun dengan menggunakan dokumen yang sama, dengan catatan teman-teman ini harus membedakan kategori utama. Jadi contoh ya, misalkan teman-teman toko A itu mempunyai kategori fashion ya, dan toko B teman-teman mempunyai kategori elektronik, atau toko C teman-teman mempunyai kategori misalkan kitchen dining ya, atau peralatan masak. Itu tidak masalah, dan itu tidak akan melanggar duplikat toko itu. Jadi buat teman-teman yang merasa memiliki banyak akun dengan dokumen yang sama, dengan kategori yang sama, saran saya cepatlah untuk pengajuan penghapusan akun duplikatnya. Jadi pertahankan akun utama sebelum kejadian yang sangat merugikan sih buat saya. Karena di sini juga banyak ya teman-teman saya yang sudah kena pembatasan, dan ada juga yang sudah sampai di banned akunnya. Padahal dari Lazada udah mengingatkan ke kita semua, dari notif tampilan utama seller-seller itu akan ada kebijakan soal duplikat produk dan duplikat toko. Oke, alasannya apa? Alasannya tetap sama. Si Lazada menganggap karena ketika teman-teman banyak toko dengan produk yang sama atau kategori yang sama, itu akan membagi traffic, dalam artian juga akan membingungkan si calon customer kita ketika mau check out produk. Jadi si Lazada menilai ini produk yang sama, kategori yang sama, dan seller yang sama. Jadi pinter juga emang si Lazada, makin kesini makin wow lah gitu. Jadi maka itulah mereka lebih memperketat dengan mengadakan atau meluncurkan sistem terbaru ini. Dan mungkin banyak kerugian juga ya buat yang sudah terlanjur. Ya gimana lagi, ini udah mereka yang punya marketplace, mereka yang punya kuasa, jadi bebas lah mereka yang atur. Kita cuma numpang kan. Cuma kita juga wajib menyuarakan ketika ada yang merugikan buat kita sebagai seller. Oke. Dan untuk solusinya, apabila teman-teman sudah mendapatkan pembatasan produk, itu tandanya teman-teman harus cepat mengajukan penghapusan akun dan mempertahankan akun utama. Dan kalau yang sudah terlanjur di banned atau dinaktifkan akunnya, teman-teman coba banding aja melalui email. Kan biasanya kalau si Lazada itu memberikan notif penting itu pasti via email juga. Misalkan contoh kemarin juga ada yang kirim SS ke saya, ternyata di emailnya itu akun Anda telah dinonaktifkan. Nah, di situ teman-teman bisa ajukan banding dengan cara membalas email tersebut. Oke. Jadi poinnya untuk bagian pelanggaran ini, masalah duplikat ini sangat berat juga ya. Ya meskipun kita mau menyalahkan kenapa dulu si Lazada meluncurkan fitur duplikat produk, namun pada akhirnya jadi pelanggaran, itu kan kita juga
sebenarnya enak juga ya kalau mengingat ke situ. Ya gimana lagi, orang mindset kita dulu adalah semakin banyak toko, semakin banyak cuan kan, semakin banyak produk atau dekat produk, maka semakin banyak traffic yang berujung pada konversi. Tapi ternyata dugaan kita itu salah. Dan saran saya sekarang teman-teman lebih fokus aja untuk mengurus satu toko dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Jadi dimaksimalkan aja toko yang ada itu, seperti menambahkan fitur atau program gratis ongkir atau cashback koin, juga ikutan campaign atau beriklan juga. Itu kan juga bisa memaksimalkan penjualan teman-teman, dibanding sekarang juga teman-teman banyak toko namun trafficnya dibagi-bagi, itu kan percuma juga ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan ini cukup dapat bisa dimengerti, karena ini cuma pengetahuan saya dan pengalaman saya ya. Dan saya juga udah testing dari beberapa teman, dan saya juga udah chat ke PSC nya langsung mengenai hal ini, dan saya akan bicara dengan sesuai fakta, dan saya tidak akan bicara yang saya sendiri pun tidak tahu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.